Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala LPK Tunah Kanat, yang kami hormati Bapak Pembina UMI Mataram NTB beserta tim, yang kami hormati Ketua Koordinator Bali Ngaji Tunah Kanat, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau tokoh agama dan tokoh masyarakat serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma an'am wa syukru ala ma azda. Allazi khalaqna min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa na'udzu billahi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinillahi bi'udhil bayyinat wal mujahidu fi sabilillahi bihaqiqatil jihad fa'auhallahu ilaihi tibyanan ma aradahu minat tanzilil hakim. Baik hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi program belajar Al-Quran metode UMI oleh Ustadz Abdul Aziz Maulana di Balai Ngaji Tunah Kanat, Dusun Yatemat, 1 Juni 2025. Untuk acara yang pertama, mari kita sama-sama membuka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadz dan yang saya hormati pula Pak RT Yatemat beserta wali santri dan wali santriwati, saya ucapkan selamat datang di LPK Tunah Kanat yang sekaligus menjadi Balai Ngaji ya. Insya Allah semoga Allah meridhoi kegiatan-kegiatan kita ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sembuh. Sepertinya saya minta Bu Eganya untuk lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pengurus metode UMI dan pembina UMI Mataram Nusa Tenggara Barat, Ustadz Abdul Aziz Maulana beserta rombongan. Saya hormati Bapak RT Dusun Yatemat, ibu-ibu wali santri dan santriwati Balai Ngaji Tunah Kanat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Semoga Allah ridhoi ya perkumpulan kita, niat baik kita, dan Allah selalu berikan hidayah dan inayah kepada kita semuanya. Shalawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang dan nikmat Islam bisa kita nikmati sampai dengan saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi memang Bapak Lalu Jaka selalu terharu terkait dengan impian kita memang dari dulu membentuk Balai Ngaji ini.
Ya, saya juga sebenarnya harus menahan sedikit haru ini ya, tapi saya harus tahan, saya harus berbicara. Ini mimpi kami sebenarnya yang paling besar, bisa merangkul masyarakat sama-sama untuk kita mencetak generasi Qurani. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk berada di tengah-tengah dusun Yatemat dan Kebon Karet. Kalau kami boleh berharap, kami berdoa kepada Allah, semoga suatu saat nanti dusun ini menjadi dusun yang mungkin dulu orang melihat sebelah mata, tapi ke depan Allah jadikan dusun Yatemat dan dusun Kebon Karet ini menjadi dusun Quran. Di setiap rumah tidak ada lagi anak yang tidak bisa ngaji, karena kami yakin, dan itu sudah kami buktikan, di saat ilmu Quran ini dikuasai, maka ilmu dunia yang lain itu gampang, entah itu berhitung, membaca, dan lain sebagainya. Kalau sudah makhrajul hurufnya bagus, maka dia akan gampang membaca tulis. Kalau sudah hafalannya bagus, dia akan gampang menguasai ilmu matematika dan yang lainnya. Kami yakin itu. Bahkan anak-anak tidak perlu dikursuskan untuk menulis dan membaca. Kalau sudah huruf hijaiyah disebut dengan benar, itu Allah akan kasih anugerah di ilmu-ilmu dunia yang lain. Jadi insya Allah mudah-mudahan Balai Ngaji ini menjadi wadah untuk anak-anak kita. Semua harus ikut mengaji. Nanti kami akan berikan seragam, kami akan fasilitasi semuanya. Insya Allah disupport oleh Pembina Umi Mataram Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Ustadz, terutama Pak Ustadz Rusdah yang alhamdulillah Allah temukan kami, sudah berbicara banyak untuk kepentingan umat. Mejanya sudah siap, jilid-jilidnya sudah siap Ustadz, tinggal nanti kita akan atur waktu. Setelah ini nanti kita akan ukur seragam. Jadi kami juga minta bantuan para wali dan wali santri dan santriwati untuk kita sama-sama istiqomah, karena kita sudah berada di depan pintu akhir zaman. Sudah tidak ada waktu, sudah tidak ada pilihan lagi. Kita geruh anak-anaknya ngaji. Bila perlu, ibunya nanti kita akan bukakan kelas juga untuk tahsin. Ibu-ibu, mau yang masih muda, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah berumur, jangan malu kita tidak bisa ngaji. Ya, datang ke sini, jangan malu. Nanti insya Allah kita bukakan kelas Pak Ustadz khusus untuk ibu-ibu, supaya tidak buta huruf hijaiyah. Karena kalau ngaji kita nggak benar, bagaimana kita membaca surat-surat atau bacaan-bacaan sholat? Ini biar kita sama-sama ikhtiarkan, insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi. Jadi pertemuan hari ini dalam rangka sosialisasi program belajar Al-Quran metode Ummi. Nanti ibu-ibu akan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Aziz Maulana bagaimana metode ini akan digunakan untuk mengajarkan anak-anak semuanya ya. Kita panggil mungkin santri dan santriwati. Jadi memang begitu Pak Lalu Jangka tidak kuasa berbicara sebenarnya, karena memang sangat terharu impian ini bisa terwujud, dan ini adalah mimpi besar kami. Doakan kami insya Allah nanti di di belakang, nanti yang di sebelah kiri ya, itu kita bangun untuk tempat mengaji anak-anak supaya anak-anak senang. Jadi kalau bisa dia lebih senang dan rindu mengaji daripada bermain-main, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kita tiba di acara inti, yaitu sosialisasi program belajar Al-Quran metode Ummi yang akan disampaikan langsung oleh
Al-Ustadz Abdul Aziz Maulana. Kepada beliau disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang terhormat Ketua Balai Ngaji, Allah subhanahu alaihi, Ketua Balai Ngaji Tunah Kanak, yang beliau ternyata masyhur di Pandangan Tiang, tangga di Ampenan, tepatnya di Kebun Bawah Tengah. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Santri, dan yang kami cintai ananda semua para calon santri Balai Ngaji Tunah Kanak. Ini Bapak Ibu desa apa namanya? Dekat semua nggih rumahnya nggih. Jadi bisa jalan kaki Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait sosialisasi itu sama dengan ta'aruf nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, metode Umi ini salah satu banyaknya metode di Indonesia. Namun ada hal yang patut kami perkenalkan Bapak Ibu. Jadi metode Umi ini salah satu metode yang memiliki 3 kekuatan mutu, baik dari bukunya yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang nantinya akan belajar di Balai Ngaji ini itu akan dididik, diajar oleh para guru yang berkualitas, supaya nantinya santri baru yang di pelaksana tes atau diuji dasar bacaannya, oh ternyata ada Bapak Ibu di beberapa sekolah ketika kami adakan ujian tes baca dasar, bacaannya masih miring-miring ya. Ternyata ketika orang tuanya datang dikasih jilid 1 anaknya, Pak Guru, Ustaz, anak kami sudah hatam 3 kali. Ketika kami tes ada beberapa hurufnya lupa. Sehingga Bapak Ibu, jikalau nanti hasil pelaksana tesnya jilid 1 ternyata ada anak-anak atau ibu-ibu bacaannya geremeng, itu geremeng-geremeng namanya, belum jelas. Karena di jilid 1 ini akan menuntaskan baca geremeng. Tuntas jilid 1 naik jilid 2. Nah ini dia warnanya. Warna apa Bapak Ibu? Orange. Jadi orange ini memberantas bacaan miring-miring. Jilid 3 ini anak-anak akan distandarkan bacaan mat atau tanda baca panjang. Biasanya ketika pelaksana tes itu anak-anak atau ibu-ibu bacaannya tawallud namanya, atau terseret. Wala adiyati dhabha, itu tawallud. Atau ibu-ibu yang sering baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mur. Obatnya di sini. Pink itu idealnya dengan warna yang indah. Diperindah dengan bacaan-bacaan gunnah. Tuntas gunnah-gunnahnya di sini dia. Warna apa ini? Ungu. Kol-kolah. Tapi kol-kolah itu Allah memperbaiki bacaan mantul kita. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan diperbaiki kol-kolah dan selain gunnahnya, di pelengkap. Baru boleh kelas Quran Bapak Ibu.
itu insya Allah kalau sudah kelas Quran, karena sudah menuntaskan 6 tingkatan jilid, itu insya Allah bacaannya sudah hampir 100%, karena ada tinggal 2 jilid. Selesai dites 5 juz baca Quran, naik kelas Gharaibul Quran. Di sini Bapak Ibu, Gharaibul Quran itu salah satunya tadi di surat Yasin ya. Ada di ayat 53 itu kita bacanya harus berhenti, cuma 1 alif. Di sini dia dipelajari. Ada istilah-istilah dalam Quran itu Bapak Ibu, tulisannya kecil, tapi di metode Umi dibahas, semua dibahas. Sehingga nantinya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu maupun Bapak Ibu ketika baca Quran berhati-hati sekali. Baru setelah anak-anak tuntas kelas Gharaibul Quran atau bacaan-bacaan asing Bapak Ibu di Gharib ini, baru mereka menuntaskan kesempurnaan bacaan mereka dalam ilmu tajwid dasar. Sehingga nantinya Bapak Ibu ketika anak-anak di kelas tajwid itu insya Allah bacaannya kita senang dengarnya. Jadi Bapak Ibu mendengar bacaan Quran itu hati kita tenang. Allah janji itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, tenang hati kita. Kami sudah bawa salah satu, ini bahkan putra beliau itu salah satu santri yang sudah ikut munakosyah. Jadi nanti Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu yang sudah kelas tajwid itu akan diobservasi mengikuti munakosyah atau ujian tertutupnya. Selesai munakosyah atau ujian tertutup akan diadakan uji publik. Nah, salah satu putra beliau satu sudah. Dan ini Mas siapa ini? Tak bawakan satu. Boleh minta mic-nya? Siap Ananda Sila? Oke. Ini Ananda Sobi maju. Nanti kita minta lengkapnya beliau. Oke. Siap ya? Ananda Sila, coba bacakan Ustadz surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashiqati nashqa, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Jadi nanti Bapak Ibu tenang, pelaporan setiap pembelajaran Bapak Ibu akan diinfokan di sini buku prestasinya. Jadi setiap tatap muka pembelajaran anak-anak dilaporkan di sini. Jadi mereka nantinya ketika menjadi santri Umi itu harus memiliki buku penghubung atau buku prestasi ini beserta jilid hasil tes dasar bacaan Qur'annya. Yang dia tanyakan, misalnya akan di sini kan metode Iqra masih kecil anak-anak ini. Terus yang ada yang sebagian udah bisa Al-Quran, terus gimana nanti kelanjutannya nih yang tanyakan. Jadi ada istilahnya placement test. Tes bacaan dasar, dicek kembali. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Terdeteksi. Nanti diperbaiki. Insya Allah cepat nih, sudah bagus. Tinggal poles-poles. Belum. Kalau belum kenal huruf pra, misalnya usianya di bawah 6 tahun akan ikut praktek ini dia. Alladzina idza asabathum musibah, lanjutkan. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masyaallah. Doa mereka, bacaan Quran mereka yang menjadi wasilah ketika kita sudah kembali kepada Allah. Dan mereka lah harapan kita Bapak Ibu, yang salih salihah yad'u lahu, yang selalu mendoakan kita Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Kepala LPK Tunahkana, kemudian Koordinator Bali Ngaji Tunahkana, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Anak-anak kita ini tidak ada yang bodoh, semuanya pintar. Tak ada yang bodoh dalam urusan Quran, dalam urusan segala aktivitas, aspek pembelajaran, semua anak-anak tidak ada yang bodoh, semua pintar. Cuman belum menemukan guru yang tepat. Jadi kalau anak salah, nggak boleh dia disalahkan. Yang salah itu gurunya. Makanya moto Umi itu belajarnya mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Itu di Umi. Tak boleh ada pemukulan, tak boleh ada yang marah. Jadi itu di Umi itu. Nah itu tergantung siapa. Sebaik apapun metode, tergantung siapa yang mengelolanya. Secerdas apapun anak kita, kalau orang tuanya tidak perhatian, anaknya juga akan rusak. Nah sekarang alhamdulillah ada wadah di sini dengan metode yang jelas dan terukur, bisa mencapai target yang jelas. Kapan anak ibu masuk, bisa kita tahu dia kapan kontakan. Bahkan saya bukakan di sini, kalau bapak ibu mau pakai metode menghafal Ustaz Adi Hidayat, saya kasih. Tahu sih Ustaz Adi Hidayat? Tahu dari mana? Dari YouTube kan? Kalau metodenya nanti dipakai di sini, disepakati oleh koordinator, oleh kepala LPK, insya Allah bisa saya hadirkan beliau untuk datang. Mau nggak? Mau. Nah kalau insya Allah ta'ala, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mulai ngaji. Mohon maaf sebelumnya yang sudah cerita sama beliau. Ya, kenapa kita mulainya? Rencananya kita akan mulai selesai semester. Rencana itu supaya kenapa kalau kita mulai sekarang, artinya buru-buru, nanti kesibukan ini kan macet. Nah itu yang tidak inginkan. Jadi kita betul-betul mulai matang, terus berjalan istiqomah sampai seterusnya. Demikian guys. Terima kasih kepada Bapak Ustaz di mana pada pagi hari ini dapat memberikan yang tanggap sedikit niki suatu yang sangat luar biasa sekali di Dusun Tiang. Atas nama Dusun yang sampaikan banyak terima kasih atas segala niat pembinaan pada niki. Kebetulan anak-anak kami di sini keterbatasan dalam membaca Al-Quran, ada TPQ yang ada di Dusun Yatema. Mungkin ini salah satu yang pertama mungkin ya yang ada di Dusun Yatema maupun di Desa Selebung, itu yang saya syukuri. Mungkin sekedar itu. Terima kasih lagi sekali kepada pimpinan LPK, Tunahkana, Ibu Eka, Bapak Jaka, dan semua teman-teman atau keluarga yang mungkin di sini niatnya untuk membina kami, dan tentunya kepada para ustaz yang bersedia hadir jauh-jauh dari yang pernah tugas saya dengar tadi dari luar daerah banyak sekali, namun beliau menyempatkan diri untuk memberikan pendidikan di dusun kita di Yateman itu. Mungkin sekedar kita kasih atas undangan dan pembinaannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa, dan kami mohon kesediaan dari Al-Ustaz Abdul Aziz Maulana untuk memimpin doa. Disilakan. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.